gebrakan baru KDM di Jawa Barat. Sudah pada tahu belum? Mulai kemarin 6 April 2026 KDM mengeluarkan surat edaran gubernur bahwa membayar pajak kendaraan bermotor tidak perlu lagi membawa KTP orang pertama, hanya perlu membawa STNK. Sebelumnya hal ini menjadi celah pungli dan korupsi yang tentunya menyulitkan kita untuk membayar pajak. Betapa sulitnya mendapatkan KTP pemilik pertama jika sudah berpindah tangan beberapa kali. Akhirnya kita jadinya tidak berani dan tidak mau membayar pajak. Dari sini sudah ketahuan bahwa kebijakan KDM itu pro rakyat dan mempermudah rakyat. Komen KDM well untuk terus mendukung KDM. Kalau masih ada pungli, segera kasih lihat surat edaran ini dan kalau perlu videokan. Karena kebijakan ini dibuat oleh KDM sebagai respon warga yang dipersulit saat mau bayar pajak. Seperti biasalah diminta pungli pungutan liar. Kita punya gubernur konten yang kita bisa mendapatkan respon saat kita mengeluh melalui medsos. Ini hal yang sangat amat luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, ayo teman-teman, kita semua jangan ragu untuk membayar pajak. Karena semua pajak yang kita bayarkan, kita melihat bahwa semuanya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Untuk menuju Jawa Barat istimewa. Salam Bobotoh KDM. Sampurasun wargi Jawa Barat. Udah pada tahu belum? Sekarang bayar pajak kendaraan tanpa pakai KTP pemilik pertama loh. Nih, saya bacakan surat edaran dari Bapak Gubernur. Surat edaran nomor 47-KU-03-02-Bapenda tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Diberitahukan kepada masyarakat Jawa Barat yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, baik pribadi maupun badan atau perusahaan, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa membawa KTP pemilik pertama. Masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan cukup membawa STNK serta KTP yang menguasai kendaraan bermotor, atau segera balik namakan kendaraan bermotor. Pemberian kemudahan ini berlaku mulai tanggal 6 April 2026. Segera lakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk Jawa Barat istimewa. Demikian, atas perhatian, kerjasama dan partisipasi dari seluruh masyarakat Jawa Barat, diucapkan terima kasih. Gubernur Jawa Barat. Ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa bantuannya, dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini kita bisa berkembang menayangkan berita yang bermanfaat untuk masyarakat. Dimanakah videonya? Mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Nih dengerin nih, cara cerdas KDM agar orang-orang bayar pajak dan taat pajak. Pejabat lain kepikiran gak ya? Dan orang-orang bayar pajak dengan muka yang bahagia dan senang. Karena apa? Pembangunannya terasa. Nih lihat videonya nih. Cuma di Bandung aja tuh yang agak bolong-bolong katanya. Kalau besok nanti hanya ternyata masih di Samsasam banyak kepala daging saya dong. Bisa nggak jamin berjalan surat edaran gubernur? Ya Pak. Bisa, ya. Boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males, ya kan?
Logikanya kan sederhana. Satu sisi dibikin aturan bahwa haruslah KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik udah orang di pikiran orang. Kalau saya ingin konsisten aja, nggak pakai KTP pertama, sudah dianggap mati saja yang tidak punya KTP pemilik pertama. Harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh. Tapi kan kalau menurut saya, justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasara harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasara harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasara harja. Ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat, belanja infrastruktur menjadi baik. Nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Uangnya jadi ngeter. Berapa yang masih nunggak? 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada kalau bilang lu pakai konsultan. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu dulu. Nah problemnya dicari karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan kan malah kita rugi. Sian yang lain yang taat. Agar ini muternya cepat. Orang kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyuman gitu loh, penuh kesadaran, kan terpaksa. Hingga barangkali kalau warga Kota Bandung, ini kan mayoritas warga Kota Bandung, nanti koordinasi dengan Bapenda Kota Bandungnya, ditegesin juga nanti dengan Bapenda, duitnya harus buat jalan. Karena saya lihat di Kota Bandung jalannya jelek, ruk. Harus ditegesin Pak. Nanti saya kan ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Kan orang merasa, oh duit pajak ini manfaat. Kalau rakyat sudah mau bayar pajak, kenapa masih dipersulit? Ini bukan pertanyaan. Ini kenyataan yang terjadi di Jawa Barat, bahkan mungkin di semua daerah di Indonesia. Seorang warga datang ke Samsat, bawa uang, bawa kendaraan, bawa niat baik, tapi pulangnya bawa kebingungan karena diminta KTP yang bahkan mungkin bukan lagi miliknya. Di titik itu, yang lelah bukan cuma badan, tapi kepercayaan. Dan di Jawa Barat hari ini, ada pemimpin yang tidak tinggal diam. Karena ada laporan, langsung bergerak. Ketika ada yang tidak beres, langsung dibenahi. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi memastikan rakyat tidak jadi korban sistem. Karena bagi Kang Deddy Mulyadi, melayani itu bukan pilihan, itu kewajiban. Kalau rakyat sudah mau jujur, maka negara harus hadir untuk mempermudahnya, bukan malah menambah beban. Dan kalau masih ada yang menghambat, maka wajar kalau harus dievaluasi. Karena Jawa Barat bukan tempat untuk mempersulit rakyat kecil, tapi tempat di mana keadilan harus terasa nyata. Dan hari ini, pesannya sangat jelas. Yang benar harus dipermudah, yang mempersulit harus dibenahi. Coba. Ayo. Oh, masih kuliah? Di mana kuliahnya? Bandung. Masih kerja di sana apa?
Mas sama ini dosen nih, Paten. Bismillahirrahmanirrahim. Menemani perjalanan ini, mari kita membahas salah satu kabar baik ya. Warga Jabar pasti bahagia di minggu ini karena Pak Gubernur, Bapak Aing, KDM mengumumkan bahwa sejak mulai hari Minggu ini, rakyat Jawa Barat yang akan membayar pajak kendaraan tidak wajib membawa KTP pemilik kendaraan pertamanya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena masalah pelik ya di dalam perpajakan. Orang yang memiliki mobil, terutama seperti saya, mobilnya jarang beli baru atas nama orang lain, pasti agak berpikir dua kali jika ingin membayar pajak ketika tidak ada KTP-nya. Nah, Pak KDM telah membebaskan setiap orang yang akan membayar pajak, terutama yang tahunan, itu tidak usah membawa KTP. Ini solusi. Mari kita bahas untung ruginya. Ya, tentu saja kalau untungnya bagi rakyat jelata seperti saya dan juga bagi pemerintah ya. Mari kita lihat ya untungnya. Satu, keuntungannya adalah pajak, pendapatan pajak untuk daerah di Samsat, terutama untuk provinsi, pasti akan meningkat. Karena banyak sekali orang yang berpikir dua kali atau menunda-nunda gitu ya bayar pajaknya karena tidak ada KTP ya. Kenapa? Karena ini pengalaman saya ya, pengalaman saya tahun lalu saya itu lupa besoknya saya harus bayar pajak karena saya tidak ingin didenda, dan sebagai warga negara yang baik ketika itu saya lagi perjalanan dari Cirebon ke Tasik, maka saya membayarnya bukan di tempat di mana mobil saya ada, tetapi tetapi di perjalanan. Saya tuh waktu itu di Kuningan, tapi saya tidak bawa KTP mobil pertamanya, maka bayarnya kalau tidak salah di dalam struknya itu 4.100.000, tapi saya harus mengeluarkan dana 4.300.000, artinya ada 200.000. Di tahun 2 tahun yang berikutnya juga dengan kasus yang sama di daerah yang berbeda, saya pun harus membayar pengganti KTP asli 200.000 begitu. Tapi di 3 tahun sebelumnya saya ada kejadian aneh ya, karena saya tidak bawa KTP tapi saya bawa fotokopinya, maka saya harus membayar lebihnya itu 100.000 gitu. Jadi ada layarnya. Ketika saya membayar motor bukan atas tidak membawa KTP asli, saya pun harus membayar 50.000. Nah itu jadi sehingga para pembayar pajak itu pasti akan berpikir, aduh bagaimana nih tidak ada KTP-nya harus bayar dan lain-lain. Ya saya kira, saya tidak tahu ya seperti apa, tapi yang jelas KTP asli itu jika tidak ada membawa ya keuntungan tersendiri, dan pasti wajib pajak itu mau membayar pajak, dan tentu saja ini secara instan akan meningkatkan bayar pajak. Luar biasa gitu ya kebijakan KDM yang sangat populis dan sangat memberikan memberikan keleluasaan bagi pembayar pajak untuk tidak memberikan toleransi bagi mungkin ya pungli, mungkin ini saya tidak tahu karena saya tidak tahu aturannya, apakah itu 200.000 untuk kendaraan roda 4 atau untuk 50.000 tanpa ada KTP asli itu harus bayar atau tidak, karena saya tidak tahu ya aturannya seperti apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, keuntungannya adalah tentu saja pemerintah itu akan memiliki kebijakan yang populis. Nah, misalkan keuntungan bagi KDM ya kebijakan ini sangat diminati dan sangat disukai oleh rakyat. Nah, karena itu ya kalau mencalonkan lagi itu KDM itu di samping jalan Lecir ya, jalan Caang dengan PJU-nya dengan pembangunan yang luar biasa, hampir 100% pajak kendaraan itu dikejalankan, jalan yang luar biasa dicat ya seperti Mandalika gitu kan, seperti sirkuit gitu luar biasa gitu ya. Dan KDM orang baik lah begitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan populis ini tentu saja sangat menguntungkan bagi KDM dan juga sangat bagi trust masyarakat kepada pemerintah provinsi terutama ya. Oleh karena itu ya ini sangat menguntungkan. Tetapi apakah ada merugikannya? Tentu saja bagi masyarakat yang tidak bawa KTP terutama 5 tahunan ini memang menjadi kebingungan administrasi kalau ya, karena
Saya juga tidak tahu ini karena KTP asli itu kan gunanya apakah diadministrasikan apa enggak? Karena enggak gitu kan, karena nggak difotokopi, artinya tidak diadministrasikan. Artinya ada kekacauan administrasi mungkin bagi Samsat. Tapi kalaupun ada administrasi kan harusnya menggunakan kopinya bukan yang aslinya. Ya, jadi ini saya kira kerugiannya adalah mungkin ada kekacauan administrasi yang panjang ya. Jadi secara instan memang meningkatkan pajak, tetapi secara panjang mungkin ada kekacauan administrasi yang sudah biasa. Tetapi saya melihat kalau tahunan kayaknya tidak mengganggu, tapi kalau 5 tahunan mungkin akan mengganggu, dan juga nanti akan disalahgunakan bagi mereka yang punya STNK-nya tinggal bayar pajak. Mungkin tahunannya itu tidak bisa dilihat atau diawasi oleh pemerintah. Tapi kalau 5 tahunan saya yakin ini harus karena ganti kaleng, ganti STNK dan lain-lain, saya kira ini solusi begitu ya. Jadi menurut saya Pak KDM itu walaupun kebijakannya populis, tapi tidak populis bagi pekerja Samsat. Kenapa? Karena merugikan bagi pekerja-pekerja yang biasanya mendapatkan cuan begitu ya. Tapi saya bukan fitnah karena saya merasakan begitu ya. Kalau seandainya tidak ada KTP lalu itu sah secara administrasi negara, ya kenapa KTP terus dibayar? Tapi kan bagi orang yang menerima bayaran ini menjadi kerugian. Kerugiannya apa ya? Asalnya mendapatkan dana, jadi tidak ada. Asalnya KTP itu menyandra supaya orang membayar lebih, jadi tidak dapat. Nah, inilah mungkin kerugian-kerugian bagi para petugas. Saya melihat bahwa negara sebesar Indonesia dengan segala macam dinamikanya, terutama korupsi, ya hampir semua perilaku-perilaku ini adalah perilaku korupsi yang seolah-olah ini bukan korupsi ya, sehingga menjadi tradisi kita ya. Alhamdulillah KDM dengan dengan kebijakan-kebijakan ini ya paling tidak mengurangi gitu ya, mengurangi tradisi-tradisi korupsi yang kecil, karena begitu banyak korupsi yang memang hadir di negeri kita ini. Ya terima kasih Pak KDM. Untung ruginya kalau bagi saya itu sangat menguntungkan, entah kalau bagi pihak yang lain yang mungkin dirugikan. Tapi saya bahagia saat ini sebagai orang yang memiliki mobilnya nggak mampu lah beli mobil baru gitu kan. Kami kami selalu memanfaatkan depresiasi mobil ketika keluar dari dealer gitu ya, harganya turun ya. Kami memanfaatkan itu sehingga kami juga tidak mau adanya progresif ya, dan seterusnya. Saya kira itu adalah wajar, manusiawi, dan ketika Pak KDM membebaskan untuk tidak bawa KTP yang tahunan, saya kira ini ada solusi dan kami sangat bahagia. Terima kasih Pak KDM. Tetapi bukti beberapa video menunjukkan bahwa katanya di Bandung saja di Soekarno-Hatta belum bisa Pak KDM. Ini gimana nih kebijakannya? Apakah belum koordinasi atau bagaimana? Tapi saya yakin ini kebijakan ini belum turun, walaupun Pak KDM sudah bikin PT lalu disebarkan ke para aparat yang relevan, tetapi mungkin mereka belum tahu secara teknis. Masyarakat menunggu Pak KDM. Terima kasih. Assalamualaikum. Gara-gara ini kepala Samsat dinonaktifkan alias dicopot. Yuk kita cek apa yang terjadi. Ternyata KDM, Gubernur Jawa Barat, memonitor kejadian ini. Ternyata masih aja dipersulit yang tidak ada KTP-nya, dipersulit untuk memperpanjang pajak. Nah, konsekuensinya langsung cepat dan tegas kepala Samsat dinonaktifkan. Jadi kalian yang mempunyai motor mobil atas nama orang lain, mau membayar pajak cukup pakai SNK-nya aja bawa. Nggak perlu KTP pemilik pertama. Yuk kita cek